Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini ada pertanyaan gede nih di depan kita. Gimana sih caranya SMA, sekolah menengah atas, bisa benar-benar numbuhin yang namanya mastery, penguasaan sejati, gitu, pada siswanya? Mm-mm. Sumber kita kali ini, bab 4 dari buku Mastery Why Deeper Learning. Oke. Ini langsung kerasa beda ya kalau kita bandingin sama pengalaman SMA kita dulu, yang kadang rasanya kayak kumpulan mata pelajaran aja, misah-misah, bahkan mungkin agak jadul gitu. Betul sekali. Dan ini makin relevan sekarang loh. Model sekolah yang lama itu seringkali agak gagap ya buat respons kebutuhan dunia kerja modern. Maksudnya? Iya, dunia kerja kan sekarang butuh banget misalnya kreativitas, terus kemampuan kolaborasi, sama pemecahan masalah yang rumit. Nah, skill kayak gitu tuh nggak otomatis keasah di sistem yang fokusnya cuma nyerap informasi. Oke. Nah, jadi misi kita sekarang ini, kita mau bongkar nih beberapa pendekatan inovatif yang dibahas di bab 4 tadi. Tujuannya bukan cuma biar remaja lulus ujian, tapi gimana mereka siap hadapi dunia kerja yang, ya ampun, berubah terus dan bisa bangun hidup yang punya arti. Gitu kan? Persis. Oke, mari kita mulai kupas tuntas sumber kita ini. Dan penting nih ya buat digarisbawahi. Yang mau kita bahas ini bukan cuma konsep bagus di awang-awang. Bukan teori doang. Bukan, ini praktik nyata. Udah jalan di beberapa sekolah. Jadi ini bukti kalau perubahan itu mungkin dan ya sedang terjadi. Kenapa ini penting banget sekarang? Karena lanskap pekerjaan itu berubahnya cepat banget. Iya sih. Banyak kerjaan rutin udah digantiin otomatisasi kan? Nah, kerjaan yang sisa ini nuntut skill yang lebih tinggi, terutama soal inovasi sama nyelesain masalah yang nggak ketebak. Oke, kita mulai dari contoh pertama yang, wah ini menarik banget. Gibson Egg High School. Ini di daerah Seattle. Ah iya, Gibson Egg. Suasananya aja udah nggak biasa. Jadi kalau Anda datang pagi-pagi ke sana, itu sekolahnya sepi. Sepi, kok bisa? Bukan karena nggak ada kegiatan, tapi karena semua siswanya lagi fokus banget sama kerjaan independen mereka. Atau malah lagi magang di luar sekolah. Beda banget kan sama riuhnya SMA pada umumnya? Iya. Sekolah ini memang sengaja dirancang gitu sama pendirinya, Cindy Bamba. Jadi kayak alternatif. Alternatif buat siapa? Buat siswa yang mungkin ngerasa nggak pas gitu ya sama SMP tradisional. Atau sebaliknya, malah buat mereka yang ngerasa kurang tertantang. Proses bikinnya juga nggak main-main loh. Mereka riset dulu 1,5 tahun. Lama juga ya? Iya, ngelibatin komunitas, bisnis lokal. Tujuannya biar benar-benar ngerancang model sekolah yang utuh dari nol, bukan cuma nempel-nempel kurikulum lama. Pertanyaan-pertanyaan yang jadi panduan desain mereka itu menurut saya dalam banget. Misalnya, gimana coba siswa bisa tahu mau nekunin apa kalau nggak pernah lihat banyak pilihan nyata? Bener. Terus, gimana passion, gairah itu bisa tumbuh kalau belajarnya nggak pernah nyentuh dunia nyata? Nah, ini nih bagian intinya menurut saya. Gimana Gibson Egg secara sengaja gitu ya, ngerancang lingkungannya buat mancing rasa ingin tahu sama upaya siswanya. Nah, itu kuncinya. Jadi nggak nunggu siswanya motivasi sendiri gitu. Betul. Mereka sadar kalau rasa ingin tahu alami anak-anak itu seringnya jadi tumpul pas masuk remaja. Ada konsep dari Stefan van Hooijdonk di bab 1 buku ini soal curiosity by trait, rasa ingin tahu bawaan, sama curiosity by state, rasa ingin tahu yang dipicu kondisi atau lingkungan. Oke. Nah, karena rasa ingin tahu bawaan itu sering tidur, Gibson Egg ini aktif nyiptain kondisi biar bangun lagi. Ini prinsip penting, mastery itu seringkali mulainya dari percikan rasa ingin tahu yang difasilitasi, bukan cuma bakat aja. Gimana cara praktisnya mereka bangunin rasa ingin tahu itu? Di kelas gitu misalnya? Salah satunya pakai pertanyaan pemicu. Misalnya pertanyaan what if atau gimana kalau. Itu kan dorong siswa buat ngamatin sekitar mereka pakai kacamata baru. Terus ada lagi what can I do atau apa yang bisa saya lakuin. Ini kayak ngajak ambil risiko kecil gitu, nyoba sesuatu dari hasil pengamatan mereka. Wah, menarik. Terus ada juga yang namanya design labs ya di kelas Iya, 9. design labs. Di situ siswa belajar design thinking. Itu bukan istilah keren doang kan? Bukan, ini proses sistematis, mulai dari nemuin masalah nyata, terus empati sama penggunanya, rancang macam-macam solusi, sampai nyobain solusinya. Mereka lakuin ini dalam siklus cepat, namanya sprint. Jadi biasa nerima dan pakai feedback. Oh, jadi biar jadi kebiasaan mikir gitu ya, bukan cuma materi hafalan. Tepat, biar jadi kebiasaan.
Ada cerita seru soal proyek air di Gibson Egg. Jadi sekelompok siswa pakai proses design thinking ini buat analisis kualitas air di sekolah mereka sendiri. Air dari mana aja tuh? Macem-macem, wastafel, selang taman, air mancur. Nah, pas proses itu, mereka nggak cuma belajar konsep teknis soal pasokan air atau skill kayak tes pH, analisis data, tapi juga belajar komunikasi, kolaborasi, dan yang paling penting, beberapa dari mereka nemu ketertarikan mendalam sama isu lingkungan atau sains, gitu. Dan yang paling keren dari cerita itu, katanya mereka lanjutin proyek air ini setelah jam pelajaran atau semester selesai. Nah, itu dia. Bukan karena disuruh guru atau ngejar nilai. Bukan sama sekali. Mereka lanjut karena benar-benar pengen tahu jawabannya. Dan ngerasa kerjaan mereka itu ada gunanya buat sekolah. Inilah inti mastery yang mau ditumbuhin. Jadi bukan soal hafal berapa banyak fakta ya? Betul. Tapi soal ngembangin kemampuan seseorang buat ngelakuin sesuatu yang berarti didorong dari dalam. Ini beda banget sama jalur aman di sekolah biasa yang kadang malah tanpa sadar matiin rasa ingin tahu. Karena fokusnya cuma selesaiin tugas, dapat nilai. Gibson Egg ini maksa siswa nempat jalannya sendiri. Masuk Gibson Egg itu pakai sistem lotre, bukan seleksi bakat atau minat khusus. Oh gitu. Filosofinya, passion itu bisa ditumbuhin. Bahkan dari percikan rasa ingin tahu paling kecil sekalipun. Mereka malah punya 4 level capaian. Merging baru muncul, exploring mulai menjelajah, engage udah terlibat aktif, sama empowered berdaya. Bedanya engage sama empowered apa tuh di konteks Gibson Egg? Kalau engage, siswa udah aktif lah di project atau magang. Tapi empowered ini udah naik level lagi. Gimana tuh? Siswa di level ini biasanya udah ngerjain proyek yang dampaknya signifikan di komunitas. Mereka kerja mandiri sama mentor profesional di bidangnya, udah luas pakai design thinking buat mecahin masalah baru, bahkan bisa jadi inspirasi buat temen-temennya. Fokusnya udah bukan nilai rapor, tapi dampak nyata sama kemandirian. Wah, keren banget. Oke, sekarang kita pindah ke model kedua yang dibahas, yaitu CAPS, Central for Advanced Professional Studies. CAPS? Iya. Ini formatnya agak beda ya. CAPS ini bukan sekolah sendiri, tapi program di dalam distrik sekolah. Biasanya buat anak kelas 11 atau 12. Tujuannya, biar mereka bisa nyobain jalur karir yang spesifik, berbasis industri, lewat proyek nyata sama klien beneran. Bisa dibilang CAPS ini kayak jembatan penting gitu ya? Jembatan antara apa? Antara dunia sekolah yang cenderung keatur, bisa ditebak, sama dunia kerja yang seringnya penuh ambiguitas ya, perubahan cepet. Nah, ada cerita alumni CAPS namanya Jenna. Menarik nih. Awalnya dia yakin banget pengen jadi desainer grafis. Oke. Tapi pas ngerjain proyek CAPS di bidang real estate, dia malah nemu minatnya itu di bagian keuangan properti. Wah, beda jauh ya. Kata dia, pengalaman ini ngirit waktu sama potensi biaya kuliah di jurusan yang mungkin nggak cocok nanti. Model CAPS ini emang unik. Siswa ngerjain proyek real dari perusahaan atau nirlaba. Seringnya, proyek ini tuh penting, tapi mungkin ada di urutan ke-10 prioritas perusahaan, jadi belum sempat dikerjain tim internal. Dan fokus siswa itu ngasih nilai nyata ke kliennya. Contohnya ada nggak? Ada. Proyek sama Freedom Bank. Siswa diminta analisis pasar buat kartu debit co-branding. Jadi pakai merek bareng gitu, antara bank sama SMA lokal. Terus hasilnya? Hasil riset siswa nunjukin idenya kurang diminati pasar. CEO banknya akhirnya nggak lanjutin ide itu berdasarkan temuan siswa. Tapi ini jadi pelajaran berharga banget soal riset pasar, data, pentingnya validasi ide. Dan banknya gimana kapok kerjasama? Justru enggak, banknya tetap puas sama profesionalisme siswa dan lanjut kerjasama buat proyek lain. Ini nunjukin kalau proses belajarnya itu sendiri udah bernilai tinggi. Ada juga cerita Antonio, siswa CAPS yang minatnya computer science. Lewat CAPS, dia nggak cuma teori, tapi langsung garap proyek front-end, back-end, data mining buat bisnis beneran. Wah, langsung praktek ya? Iya, jadi kebuka matanya soal macam-macam aplikasi minatnya itu di dunia kerja. Satu lagi yang penting di CAPS, otonomi. Otonomi gimana? Siswa dituntut ngatur jadwal sama kerjaan mereka sendiri. Beda banget sama jadwal per jam di sekolah biasa. Ini jelas ngelatih personal mastery, kemampuan ngelola diri. Terus gimana CAPS nyiapin siswa hadapi dunia kerja yang nggak selalu jelas itu? Yang nggak ada jawaban benar kayak di buku? Nah, itu dia. Gimana? Jawabannya di pengajaran proses.
Siswa nggak cuma dikasih materi, tapi dibekali kerangka kerja. Kayak manajemen waktu, cara mencahin masalah, prinsip desain rekayasa. Ini alat yang bisa mereka pakai buat bikin struktur sendiri pas hadapi tantangan nggak terduga. Pendekatan ini langsung bangun ketahanan atau grit. Bahkan ada cerita soal proyek Walmart Hackathon. Katanya awalnya, tim Walmart agak ragu sama anak SMA. Biasalah ya, mungkin underestimate. Tapi, akhirnya, siswa CAPS ini dipercaya penuh buat ngerancang, jalanin, bahkan evaluasi acara hackathon itu. Lo acara coding bareng di kantor pusat Walmart. Serius, keren banget. Mereka sampai belajar bahasa pemrograman baru sendiri, sesuai kebutuhan proyek. Tentu dibimbing juga sama profesional Walmart. Nah, ini contoh bagus dari yang namanya pembelajaran dua arah. Maksudnya, Gak cuma siswa belajar dari bisnis, tapi orang bisnisnya juga sering kaget, terus akhirnya ngubah ekspektasi mereka soal kemampuan anak SMA. Kalau dikasih kesempatan. Kayak kata John Burgess, CEO Mainstream Technologies, program kayak CAPES ini percepat kurva belajar siswa. Kenapa? Karena bikin belajar jadi relevan, dan ngasih gambaran nyata kerjaan nanti. Jelas win-win lah. Oke. Model Gibson X sama CAPES ini kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi gimana tantangannya kalau mau diterapin di skala yang lebih gede? Di sistem sekolah negeri yang, rumit gitu. Bab 4 juga nyentuh ini lewat pengalaman Charlotte Mecklenburg Schools atau CMS. Iya, CMS di North Carolina. Salah satu distrik terbesar di AS kan gitu? Betul. Kita dikenalin sama Nakesha Dawson, pemimpin kurikulum buat jalur CTE pemasaran di sana. CTE itu kan pendidikan karir dan teknis ya? Yep, Career and Technical Education. Latar belakang Kesha Dawson ini menarik. Dia cerita tumbuh di kota kecil, terus pengen banget murid-muridnya di kota besar itu bisa lihat peluang dunia luar yang lebih luas, yang dia nggak dapat dulu. Jadi motivasi pribadi ya? Kayaknya gitu. Pendekatan yang ngajar juga praktis banget. Misalnya, pas ngajar di Greensboro, dia nggak cuma jelasin teori pemasaran di kelas. Terus ngapain? Ngajak siswanya ke mall langsung. Tugasnya, analisis target pasar toko-toko di sana. Atau ngajak ke sirkus, bukan buat nonton, tapi buat prediksi gimana bisnis sirkus perlu berubah biar tetap laku. Wah, keren. Jadi ngelatih observasi, analisis, prediksi. Mikir kritis yang kepake langsung.
Nah, tapi kan bawa inovasi kayak program sertifikasi industri dari Salesforce, Adobe, Google gitu ke sistem sekolah gede kayak CMS pasti nggak gampang. Jelas nggak gampang. Banyak tantangannya pasti. Apa aja tuh? Swa. Belum lagi birokrasi soal kredensial guru, persetujuan kurikulum dari negara bagian. Tapi fokus utama Dewsen tetap gimana caranya ngembangin kemandirian siswa, self-direction itu. Kita juga dengar pengalaman beberapa siswinya Dewsen. Destiny, Nyala, Imani, Ayana. Mereka jujur loh, awalnya skeptis sama sertifikasi kayak Salesforce gitu. Wajar sih, mungkin belum kebayang gunanya. Tapi lama-lama, mereka sadar nilai praktisnya buat karir nanti. Mereka juga ngerasain bedanya cara belajar. Harus bener-bener nguasain tiap langkah sebelum lanjut. Nggak bisa lompat-lompat kayak belajar buat ujian biasa. Jadi lebih mendalam ya. Kata mereka, ini ngelatih sabar sama teliti. Dan ada temuan menarik soal transfer skill. Salah satu siswi, Destiny, sadar kalau cara belajar langkah demi langkah yang sistematis dari sertifikasi itu ternyata bisa dia pakai pas ngajar matematika ke anak SD. Loh, kok bisa? Ya, itu nunjukin kalau belajar yang dalam itu nggak cuma berguna buat konteks itu aja, tapi bisa jadi pola pikir buat hadapin masalah lain. Bukti belajarnya beneran ngeresap. Kalau kita lihat program kayak gini, kayaknya mulai ngilangin batas kaku antara jalur akademik buat kuliah sama jalur vokasi buat kerja ya? Tepat sekali. Ini salah satu kekuatan model pembelajaran berbasis masteri yang nyambung ke dunia nyata. Program ini bisa ngelayanin dua kelompok siswa sekaligus. Gimana tuh? Buat yang mungkin nggak mau kuliah, ini ngasih jalur karir jelas, skill sama sertifikasi yang diakui industri. Buat yang mau kuliah, ini jadi nilai tambah gede. Pengalaman kerja, portofolio, sertifikasi, pemahaman lebih baik soal bidang studi pilihan. Ada contoh lain yang lebih ekstrim nggak? Ada, mungkin Distrik 214 di Illinois, dipimpin David Schuller. Mereka secara sadar gabungin jalur karir buat semua 12.000 siswa SMA mereka. Nggak ada lagi tuh pemisah CTE sama akademik umum. Tiap lulusan dijamin dapat pengalaman kerja di luar sekolah dan minimal dapat 6 kredit kuliah. Wow, semua siswa. Keren banget. Tom Vander Ark, pemikir pendidikan itu, nyebut potensi model kayak gini sebagai co-authoring. Co-authoring, maksudnya? Maksudnya, sekolah dirancang biar remaja bisa jadi rekan penulis arah hidup mereka sendiri. Tentunya dibantu orang dewasa ya. Ini kan perubahan besar dari peran sekolah yang dulunya lebih banyak nentuin jalur siswa. Iya, pergeseran fundamental. Tapi, nah ini dia, di balik semua potensi ini, bab 4 juga nunjukin tantangan paling gede. Gimana nerjemahin semua hasil belajar berbasis masteri ini ke bahasa sistem pendidikan lama yang masih dominan. Maksudnya kayak transkrip nilai standar gitu, SKS. Persis. Transkrip nilai SKS model lama di Amerika namanya Carnegie Unit yang ukurnya lebih ke lama waktu di kelas. Bukan bukti bisa apa. Itu kan masih jadi acuan utama universitas buat nerima mahasiswa baru. Wah, jadi beban ganda dong buat sekolah inovatif ini? Banget. Beban ganda yang berat buat guru dan sekolahnya. Dilema ini juga disebut sama Denis Espania dari Sekolah Malama Honua ya, walaupun dibahas di bab 3, tapi nyambung banget di sini. Iya, relevan banget. Sekolah-sekolah ini kayak kejebak gitu, antara harus ngajarin siswa main sesuai aturan sistem lama, lulus ujian standar nasional misalnya, sambil di saat yang sama nyoba terapin model baru yang mereka yakin lebih bagus buat masa depan siswa. Susah ya jalanin dua-duanya barengan, apalagi skala besar. Sangat sulit. Dan inilah inti masalahnya kalau mau scale up inovasi pendidikan yang benar-benar beda. Seringkali inovasinya mentok di tembok sistem yang ada, yang dirancang buat tujuan dan ukuran yang beda. Oke, jadi setelah kita gali bab 4 ini, apa nih intisari yang bisa kita ambil? Sekolah-sekolah menengah yang fokus ke mastery ini, kayaknya ada benang merahnya ya. Apa tuh? Mereka nekenin aplikasi belajar di dunia nyata, sengaja bikin lingkungan buat mancing rasa ingin tahu dan usaha, dorong kolaborasi beneran, dan ngasih ruang buat siswa mandiri, punya peran dalam belajarnya. Mereka aktif coba jembatanin jurang antara kelas sama dunia kerja dan komunitas. Intinya mereka nunjukin kalau model pendidikan yang lebih relevan, menarik, dan memberdayakan itu bukan cuma mimpi. Tapi bisa diwujudkan ya. Bisa. Sebuah kemungkinan nyata. Nah, kembali ke Anda nih, pendengar kami. Setelah dengar macam-macam contoh dan tantangan tadi, apa artinya ini semua buat Anda? Mungkin Anda orang tua yang lagi mikirin sekolah anak.
atau pendidik yang cari cara baru ngajar, atau siapapun lah yang peduli soal arah pendidikan ke depan, gimana kita nyiapin generasi penerus. Jadi, apa makna semua ini? Contoh-contoh tadi ngasih harapan, tapi juga nunjukin betapa gedenya tantangan sistemik buat bikin perubahan. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup buat Anda bawa pulang, kalau kita udah lihat manfaat nyata model mastery ini dari motivasi siswa naik sampai kesiapan kerja lebih baik, apa sih sebenarnya hambatan terbesar yang bikin ini susah diterapin luas di semua SMA, bukan cuma di beberapa sekolah keren aja? Apa ya kira-kira? Apakah soal kebijakan pemerintah? Atau pola pikir kita bareng-bareng sebagai masyarakat? Kurang sumber daya? Atau jangan-jangan kita yang nggak rela ngelepas cara lama yang udah nggak pas lagi? Dan yang lebih penting lagi, gimana kita, bareng-bareng, bisa bantu biar makin banyak siswa dapat pengalaman belajar yang benar-benar berarti. Pengalaman yang diapin mereka buat berkembang, bukan cuma bertahan, di abad 21 ini. Pertanyaan reflektif yang penting banget buat kita semua renungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.